Shalom, kembali lagi nih ke Podcast Encounter. Kali ini bersama aku Dian dan temanku Afril. Menjadi anak baik. Siapa sih yang gak mau jadi anak baik? Pastinya semua dari kita ingin menjadi anak yang baik, terlebih di mata orang tua kita. Namun, pernahkah kalian tersadar bahwa anak baik itu cuma label? Aku sendiri hidup dengan ekspektasi menjadi anak yang baik di mata orang tua. Setiap orang tua punya kualifikasi tertentu apakah anaknya baik atau tidak. Kalau orang tuaku sih simple, yang penting nurut. Jadi, ketika aku melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai apa yang ia kata, aku dianggap menjadi anak yang tidak baik. Jika sudah demikian, aku pasti kena marah. Sialnya, aku bukan tipe anak yang cuek ketika orang tua marah. Justru ketika kecil, apa-apa selalu aku pikirkan. Istilahnya, aku gampang baper. Setiap orang tua pasti punya jalan pikiran masing-masing untuk membentuk anak sesuai apa yang diinginkan. Namun, dengan bertambahnya usia dan berkembangnya sosial psikologis, anak memiliki jalan pikiran yang berbeda, bahkan kontras dengan apa yang diinginkan orang tua. Kalau sudah demikian, jika jembatan komunikasi antara orang tua dan anak berbeda, ini akan membuat konflik yang pelik. Bisa konflik panas atau konflik dingin. Sayangnya, di keluargaku tidak membuka ruang luas untuk berdialog. Dialog yang aku maksud bukan sekedar bercerita, namun bertukar cerita, tidak saling memaksa kehendak antara satu dengan yang lain. Budaya keluarga otoriter yang syarat komunikasi satu arah ini secara perlahan membuat konflik dingin antar aku dan orang tua. Seiring memasuki usia remaja, mulai ada hal yang beda paham. Pola yang terbentuk membuatku tidak bisa dengan lugas dan bebas mengutarakan pikiranku pada orang tua. Aku hanya bisa terdiam dan mencibir di belakangku. Pengecut, ya aku pengecut, karena jujur, aku tidak suka konflik, karena aku memang dasarnya baper. Walau aku sering berbeda pandangan, namun aku masih memiliki cita-cita untuk menjadi anak yang baik di mata orang tuaku. Sesuatu yang bisa membuat mereka senang, aku usahakan semaksimal mungkin. Secara tidak langsung, pencapaianku selama ini dikarenakan motivasi ekstrinsik, yaitu agar orang tuaku senang. Namun setelah dipikir-pikir, itu semuanya hanya sementara. Tentu saja aku sangat hormat bila ada anak yang berani mendobrak budaya keluarga yang demikian. Mereka mampu keluar zona nyaman. Resiko akan ada, terlebih efek di masyarakat. Kadang aku bertanya dalam hati, mereka dapat keberanian dari mana? Namun semakin aku bertanya, justru aku tak mendapat jawabannya. Aku sadar keberanian itu sudah ada dalam hati. Hanya saja keberanian itu dihidupkan atau dimatikan. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Lagi-lagi aku menemui kebuntuan. Setiap aku menyalakan api keberanianku, seperti ada gelembung tipis yang meliputi, sehingga dalam sekejap api itu mati. Setiap aku ingin melompat melewati batas, seperti ada atap yang tinggi, besar, menghalanginya. Semakin ingin aku berusaha, semakin aku merasa sia-sia. Lantas, aku merenung dan bertanya. Aku banyak melihat video, membaca buku, berdiskusi, hingga aku menyadari bahwa dari kecil aku tidak diberi keleluasaan untuk memilih dan mencoba, hingga membentuk mental takut akan resiko. Maka tak heran, ketika aku ingin mendobraknya, hanya resiko-resiko buruk saja yang terlintas, sehingga aku overthinking. Aku pernah membaca bahwa pola asuh sedikit berpengaruh pada karakter seseorang. Pola asuh otoriter membuat aku jadi sedikit kaku dan kurang fleksibel. Sehingga orang tuaku berpikir bahwa dengan pola asuh ini yang akan membuatku menjadi orang sukses. Dengan menyadari ada hal yang harus dirubah, membuatku paham untuk perlahan-lahan belajar untuk bagaimana caranya berani. Mulai dari banyak mencoba hal baru, mencoba mencontoh orang-orang yang memiliki leadership yang baik dalam pengambilan keputusan. Kenapa leadership?
Karena berani saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan kemampuan menghandle diri atas landasan berpikir setiap orang yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Perlahan, konsep menjadi anak baik dan tidak baik di mata orang tuaku mulai bergeser. Aku tidak bisa menyenangkan semua orang, termasuk orang tuaku sendiri. Aku sudah siap jika dalam pengambilan keputusanku nanti, aku mendapatkan label anak yang tidak baik dan tidak membanggakan. Karena hidupku adalah otoritasku. Yang menurut orang tuaku baik, belum tentu baik untuk aku. Sebab, kembali lagi, aku yang menjalankan, bukan mereka. Pergolakan batin sampai sekarang masih terasa, namun suka tidak suka harus aku jalani, karena hidup tidak bisa setengah-setengah. Seperti pepatah Jawa, wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Sekali lagi, aku tidak membenci orang tuaku atas apa yang dilakukan. Di zaman beliau ilmu parenting belum seramai sekarang, dan pelajaran parenting tidak seperti sekarang. Mungkin belum sekarang aku menjadi anak baik di mata mereka. Bisa saja nanti.